berada di Arafah. Kita berada di mana? Arafah, ya. Dan lokasi Arafah ini dianjurkan untuk dikunjungi secara syariat hanya di tanggal 9 Dzulhijjah saja. Di mana di tanggal 9 Dzulhijjah kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji wukuf di Arafah dari zawal zuhur sampai tenggelam matahari. Jadi hari ini kita napaktilas di sini ya, dengan harapan semoga Allah SWT berikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang keberapa ya? Betul, yang kelima ya. Menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian melaksanakan ibadah haji. Cuma 4-nya. Apa yang pertama? Oh iya, syahadah. Jadi sebagai tambahan ya, mungkin faedah sebagai renungan bahwa 5 rukun Islam ini sebagai penanda seorang itu muslim. Setelah ia mengucapkan syahadat, maka ia harus mengerjakan salat. Kemudian kalau ia punya harta yang sudah wajib untuk ditunaikan zakatnya, dia harus tunaikan zakatnya. Kemudian kalau tiba bulan Ramadan, dia harus berpuasa. Dan kalau dia punya kemampuan, dia harus melaksanakan ibadah haji. Ini tanda Islam secara zahir. Karenanya umat Islam itu diantara ciri khas dia sebagai seorang muslim adalah melakukan 5 ini. Baik, jadi ibadah haji wukuf di Arafah ya di tanggal 9 Dzulhijjah. Sedikit saya akan jelaskan terkait dengan ibadah haji para jamaah. Ibadah haji merupakan syariat yang sudah Allah perintahkan dari zaman Nabi Ibrahim. Jadi bukan hanya diperintahkan ibadah haji di syariat Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Ibadah haji dari zaman Nabi Ibrahim juga sudah diperintahkan. Setelah beliau selesai membangun Ka'bah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumumkan, menyampaikan kepada manusia agar mereka melaksanakan ibadah haji. Karenanya dari semenjak itu orang-orang yang beriman kepada Allah melaksanakan ibadah haji. Karenanya sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, orang-orang Arab juga telah melaksanakan ibadah haji ya, sebagai syariat yang mereka warisi dari nenek moyang mereka Ibrahim alaihissalam. Karenanya kita lihat misalnya Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lainnya, mereka juga melaksanakan ibadah haji. Hanya saja setelah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengan syariat Islam, ada beberapa ibadah yang kembali diluruskan, di mana di masa jahiliyah ada yang ditambah dan ada yang dikurang, ada yang dibuat-buat, sehingga Nabi kita datang dengan syariat untuk memurnikan kembali ajaran Nabi Ibrahim. Pelaksanaan ibadah haji dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah. Tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah, di mana para jamaah haji kembali ihram untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah itu di tanggal 8 mereka bergerak menuju Mina, mabit di Mina. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah, malam tanggal 9 mereka mabit di Mina. Kemudian di tanggal 9 mereka mulai bergerak menuju tempat ini yang namanya apa ini? Arafah. Dan mulai wukuf dari zuhur sampai tenggelam matahari. Ya. Kemudian setelah tenggelam matahari para jamaah haji meninggalkan Arafah. Jadi mereka sholat zuhur di sini, asar di sini, jamak takdim. Kemudian wukuf sampai tenggelam matahari. Kalau sudah tenggelam matahari, masuk tanggal 10. Masuk tanggal 10, mereka meninggalkan Arafah, bergerak menuju Muzdalifah, melaksanakan sholat maghrib dan isya jamak takhir di Muzdalifah, kemudian istirahat di Muzdalifah. Ini malam tanggal 10, malam hari raya ya, malam hari raya. Kemudian sampai pagi selesai sholat zuhur, selesai sholat subuh, kemudian situasi sudah mulai terang sebelum terbit matahari. Jamaah haji meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Ya, menuju apa? Menuju Mina. Kemudian di Mina mereka ada melempar jumrah al-kubra, kemudian mereka ada menyembelih, kemudian ada cukur
rambut, ada mungkin dilanjutkan dengan tawaf ifadah, dan dari tanggal 10 mereka nginap malam tanggal 10, malam tanggal 11, malam tanggal 12. Jadi menginap di Mina selama 3 malam, dan setelah itu pelaksanaan ibadah haji selesai, dan siapa hendak kembali ke kampung halamannya maka ditutup dengan tawaf apa? Tawaf wada. Maka ibadah haji dilaksanakan dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berapa hari? 6 hari. Kalau umrah berapa hari? Berapa hari umrah Bapak Ibu? 13 hari. Lebih lama berarti umrah ya. Ya, umroh hanya beberapa jam saja ya kan. Kita kemarin ihram dari pesawat, kemudian pergi sampai ke hotel, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahlul hanya beberapa jam saja. Adapun haji maka 6 hari pelaksanaan ibadah haji. Ya. Dan nanti insya Allah setelah di sini kita akan ke Musdalifah, kemudian kemana? Ke Arafah. Tapi kita sambil lewat, nanti insya Allah Abu Marwah akan menjelaskan tempat-tempatnya. Intinya ini tempat tidak ada keistimewaan apapun kecuali di tanggal 9. Ada bukit atau gunung namanya gunung atau Bukit Rahmah. Ya, ini dinamakan orang Bukit Rahmah, tapi dalam sejarah sebenarnya bukan ini namanya. Katanya, kata mereka, Bukit kasih sayang. Banyak orang memahami atau meyakini sesuatu yang tidak benar. Katanya bukit ini punya keistimewaan. Siapa yang tidak atau belum mendapatkan jodoh, tulis saja harapan, nanti insya Allah dapat jodoh. Itu keyakinannya, padahal tidak benar. Konon ceritanya di bukit inilah pertemuan antara Adam dan Hawa. Jadi nenek moyang kita diturunkan dari surga, para jamaah. Nabi Adam turunnya di India. Hawa turunnya di Jeddah. Jauh nih, cari-cari, nggak ketemu. Akhirnya ketemunya katanya dalam cerita tersebut di mana? Di Arafah, di Bukit Kasih Sayang. Sehingga orang meyakini kalau kita di situ nulis dan sebagainya, insya Allah kita akan dapat jodoh kita. Ya, ini keyakinan yang tidak benar. Kalaupun benar, pertemuan Nabi Adam dan Hawa itu setelah 250 tahun. Catat saja nama yang kau mau nikahi di situ, insya Allah 250 tahun baru ketemu. Ya coba aja, catat aja lah, tulis aja di situ, nggak apa-apa. 250 tahun baru ketemu. Maka jangan dicatat ya, bahaya. Dan kita lihat ya, tapi dari sini lokasinya agak jauh ya para jamaah. Kita lihat di situ memang banyak sekali nama-nama. Ya, tapi nama yang paling banyak adalah nama orang Indonesia. Nah, ini luar biasa ini. Jadi kalau kita duduk di batunya tengok, tulisan semua ya. Nama orang Indonesia yang paling banyak. Makanya usahakan kita selama di tanah suci jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ya, jangan ambil batu kerikil untuk jadi jimat. Ya, kalau untuk jadi cincin bolehlah. Tapi kalau jadi jimat enggak ada. Kita sebutkan tadi Nabi hidup normal. Nggak ada orang kebal dengan senjata, nggak ada itu. Nabi saja terluka. Kalau seandainya ada orang yang kebal, dialah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia terluka. Makanya orang yang kebal itu pasti ada permainan syaitan. Ya, demikian para jamaah. Jadi di sini kita hanya napak tilas, tidak ada keistimewaan apapun di sini kecuali tanggal 9 Dzulhijjah, karena di sini orang yang datang di tanggal 9 dosanya diampuni dan doanya dikabulkan. Ya, kita berdoa semoga kita diberikan kesempatan untuk berada di sini tanggal 9 Dzulhijjah. Demikian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kalau memang ada yang mau berlelah-lelahan untuk ke Bukit Rahmah, silahkan nanti diantar oleh Ustaz, insyaallah Ustaz ya. Ada yang mau? Oke. Ayo ya, silahkan. Kita cukupkan ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Silakan. Tapi jangan catat-catat ya. 250 tahun baru ketemu. Tidak bisa pakai bagi kartu, Pak. Ikut Bang Ari, ikut Bang Ari.
bertanya, sudah tahu kau? Sudah tahu kamu? Maka Ibrahim mengatakan ya, Arafah itu dalam bahasa Arab tahu, mengetahui. Apa kamu sudah tahu? Apa kamu sudah tahu? Ibrahim mengatakan ya, saya sudah tahu. Maka namanya Arafah. Kami di mobil ya, Pak ikut. Kita berada di kawasan Arafah. Sinilah para jamaah haji melaksanakan wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. يا بنتي ما همش نورمال هذا.
biar orang lihat-lihat loh. Ada ini kan ada yang lihat, nanti bisa di Teman-teman adik mau umroh. iya. Angelin, Natasha, Angelin, Jessica. Udah Ah, lah bang. Ini nih Bu Pak Wicit ya. Sudah hadir. loh, kalian kok ikut, Dek? Kirain tadi Dek, kirain tadi kalian di bus. Nggak di bus. Apanya? Kirain tadi kalian di bus. Kakak berarti? Sama Bu Ros tadi? Oh iya, terakhir kan ya kali. Betul berarti orang. Oh iya, sudah. Enggak lah, sehari depan tadi. Oh iya. Hah? Udah cukup. Banyak. Trời ơi, ông mấy em đó. Start. Start. Ini di sini dia tapi rame kali. Tengah. Situ juga. Ah. Pulang aja. Ada ibu-ibu ada yang minta. Soalnya katanya enggak usah gimana? Iya, rame nih. Banget Ya, ya udah balik aja. Banyak nyerah. Balik aja. Balik aja. Balik aja ya. Suasananya Mari ini ya. Lu nanti tuh rame tuh di depan itu orang tuh udah. Ya. Cuma ini pintu ini nih ya. iya. Nggak usah ya. Ini rame nih biasa. Ya rame nih. Hah? Iya, rame lagi. Oke. Rame nih, rame. Wow. Ada Yudis. Yud, apa kabar Yud? Yud, apa kabar Yud? Yud, ada Yudis ya? Yudis, apa kabar Yud?
putar balik rame, masya Allah. Gimana lagi waktu haji ya? Very good. Good Where you come from? morning. Where you come from? Good morning. Good I am morning. Egyptian. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Hayati. Masya Allah. Putar balik, balik lagi ke bus. Masya Allah, rame nih orang di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya itu bus kita ya. Oke, alhamdulillah.